mereka baca buku Arkitirema dulu. Sebelumnya mereka baca buku Arkitirema, jadi mereka ingin ketemu dengan akal. Karena yang mereka baca di buku itu ternyata nyambung dengan penelitian mereka. Nah, Syahda akan ketemu dengan mereka, terus akan tunjukkan titik-titik seperti titik-titik ini, contohnya titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, ini. Nah, ketika akan tunjukkan titik Arkitirema ini tepat di sini, karena mereka itu staf ahli bencana, maka mereka punya kewajiban untuk meneliti cracking kan. Nah, sebelumnya akan cerita bahwa di titik itu ada piramid. Ada piramid yang berfungsi untuk menjaga kaki-kaki benua. Piramid yang besar dengan berbagai macam peralatan yang besar. Nah, mereka juga cerita akhirnya bahwa di sana nanti ada piramid. Hanya mereka tahu itu dengan biaya yang sangat besar. Mereka sewa satu kapal selam saja selama 1 jam. Itu 1 jam itu 8 miliar. Sewa kapal selam untuk meneliti titik ini yang akan tunjukkan ini. 1 jam 8 miliar, dan data yang diperoleh dari penyelaman itu harus dibeli juga. Jadi enak banget di Jepang, benar-benar enak di Jepang. Sudah minjemin, datanya mereka miliki juga. Jadi penelitian mereka itu kalau di sini dibayar oleh pemerintah Indonesia dari APBN tentunya ya. Jadi ketika akan cerita bahwa di titik ini itu ada piramid, mereka kaget. Soal Nazarudin dari mana akan tahu? Dari mana akan tahu bahwa di situ itu ada piramida? Nah, sedangkan mereka mengetahui di situ ada piramid dan seperti kota itu dengan biaya yang sangat mahal. Jadi mereka baca buku Arkitirema dulu memang. Mereka bahas tentang Morta Frabena. Kata mereka menemukan Morta Frabena katanya di sana di Lubuk Linggau. Mereka menemukan semacam undakan yang mereka anggap itu adalah Morta Frabena. Tapi Akang harus lihat dulu. Karena menurut mereka ada satu undakan yang tidak bisa mereka tembus. Karena undakan itu dibuat dari timah hitam. Nah, mengapa mereka membuat undakan-undakan itu dari timah hitam? Berarti mereka tidak mau ditembus dari satelit atau pakai alat-alat apapun yang bersifat seperti X-ray atau berupa seperti ultrasonografi atau merupakan alat atau menggunakan alat geolistrik. Nah, di bawah timah hitam itu mereka tidak tahu apa. Jadi kita dengan mudah menunjuk di sini ada piramid dan sebagainya. Mereka itu mengetahui di sana ada piramid dengan biaya yang sangat besar. Kalau Akang punya biaya seperti itu, mungkin Akang sudah bikin kapal selam sendiri. Sudah bisa bikin Abanes, kirim saja ke bawah Abanes. Nanti di sana dia akan membuat atau mencari data sendiri. Katanya sih kedalamannya 6.000. Dari permukaan laut 6.000. Tapi mereka sudah tahu bahwa di sana ada piramid. Waktu akan tunjukkan
tempat lain, di sini, hingga mana, terus Gribada di sini, terus Gabinara, Sintruma, ada 2 Sintruma. Mereka kebingungan, tidak mengerti, karena penelitian mereka belum sejauh itu. Nah, itulah manfaatnya kita bisa membuat probe. Jadi kita bisa kemana saja meneliti dengan haratis, Mereka mah mahal. Hari kita mah tinggal cukup gerem, konsentrasi, terlihat semua. Nah, enak kan kita itu ya? Enak. Tapi masalahnya, penelitian gaya kita belum tentu diterima. Dasarnya apa? Probe. Apa itu probe? Menelitinya menggunakan apa? Energi. Wah, itu nyambung. Tapi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Mereka itu akhirnya ingin ketemu lagi. Rencananya sih hari Kamis sekarang. Hari Kamis sekarang ketemu dengan Akang. Nanti kita bicara banyak lagi. Karena sekarang di kita sedang ribut-ribut yang namanya piramid. Piramid, seolah-olah bahwa piramid itu adalah teknologi yang sangat mutakhir. Padahal piramid itu adalah gudang, tempat penyimpanan barang. Di dalamnya lah tempat di mana teknologi mutakhir itu ada. Yang paling banyak piramid itu di Indonesia, bukan di negara lain. Negara lain itu sedikit. Terkecil. Di Indonesia mah banyak banget. Ada yang terkubur, ada yang berbentuk gunung. Di Bandung. Yang di permukaan itu yang berbentuk gunung. Contohnya di Garut ada Gunung Putri. Itu dalamnya piramid. Isinya kan? Isinya antruma. Apa itu? Isinya itu baju yang terbuat dari berbahan kraiman. Dan konon menurut orang-orang sana juga, orang-orang Garut penduduk sana yang katanya pemilik gunung itu, mereka juga tahu bahwa di dalam gunung itu adalah baju besi. Cuma mereka tidak tahu namanya apa. Peninggalan siapa? Peninggalan bangsa Lemurian yang jelas ya. Karena bangsa Lemurian itu punya kebiasaan, mereka punya gudang yang berbentuk piramid dan disimpan di dataran tinggi. Bang, baju Sunan Kalijaga makan? Nah, Baju Sunan Kalijaga yang baju Sunan Kalijaga. yang katanya dikasih dari langit. Sunan Kalijaga katanya apa? Yang dikasih baju dari langit. Yang dikasih baju dari langit kata siapa? Katanya. Cenah teh artinya ceuk manehna. Kang, kalau yang nyimpan emas sama permata di mana, Kang? Emas dan permata. Kalau Akang sih nggak mencari harta ya. Jadi Akang mah bukan pencari harta. Tomb Raider, Kang. Bukan Tomb Raider. Tetapi apakah yang kita cari itu bermanfaat untuk umat, itu masalahnya. Makanya jangan nyari harta karun ke Akang. Carinya ilmu yang bisa dimanfaatkan. Banyak sih kalau misalnya mau nyari harta karun mah ya. Banyak, tapi nggak akan Akang bocorkan di sini. Kayak mendadak. Oh. Bagian kita harus rebutan dengan pemerintah kan? Harta karun itu. Terus rebutan bahwa semuanya itu harus dikuasai oleh pemerintah. Jadi yang jelas, informasi yang kita berikan sekarang, yang akan berikan, itu sengaja akan bikin novel agar ada alur cerita dan mereka suka.
Jadi jangan dulu kita memberikan pengetahuan bahwa ini adalah fakta, jangan dulu. Mereka tidak siap. Lagian mereka pasti bertanya dari mana akan tahu semuanya itu. Menjelaskannya sulit. Seperti kita menjelaskan mekanika kuantum pada anak SD kelas 1. Susah. Capek. Malah ngotot. Akhirnya kita dianggap seteng. Akang memang sudah sering dianggap seteng oleh orang lain, tapi itu biasa. Tapi kan masalahnya ada satu ini juga apa ya? Ada satu apa? Yang jadi pertanyaan saya bahwa mereka sudah meneliti itu. Mereka sudah meneliti itu. Ya. Dan kemudian mereka baca buku Akang Mereka sedikit sudah baca buku Akang ya. Mereka meneliti itu lalu baca buku Akang dan ternyata nyambung. ternyata nyambung. Ya. Dari mana dari awal sebelum titik ketemu buku Akang itu mereka dapat info dari mana ada itu di situ? Nah, mereka dapat buku itu dari temannya. Buku Alkitab itu dari temannya. Bukan buku arti kita informasi tentang Informasi itu karena mereka itu staf ahli bencana, jadi mereka harus meneliti tentang selat kan. Mau tidak mau mereka harus meneliti tentang itu. Mau tidak mau, salah satunya mereka baru meneliti di titik ini. Yang akan tunjuk itu kebetulan di titik ini gitu. tidak kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kita menganggap kebetulan karena tidak jelas asal usulnya. Tetapi apabila mengapa mereka meneliti titik ini? Karena dari pencitraan satelit di titik inilah terjadi sesuatu anomali. Yaitu Nah, anomalinya itu berupa sesuatu yang mereka tidak bisa baca apa itu. Akhirnya mereka bekerja sama dengan ilmuwan Jepang yang mereka sudah berpengalaman dan terbiasa dengan yang namanya gempa juga tsunami. Kerjasama, kita yang keluar biaya sewa kapal selam 8 miliar 1 jam, data-data harus dibeli lagi, dan kemudian masih banyak lagi upacara-upacara lain. Tapi mereka punya satu pencitraan bahwa memang di situ ada piramid. Makanya mereka heran. Terus mereka memang gegar. Waktu ngobrol dengan Akang gegar. Jadi Akangnya harus menyesuaikan dengan pengetahuan dari para tim itu. Ada 8 orang waktu itu yang kumpul di sana. Kita ngobrol banyak. Tapi jadi ngalor gitu ngobrol nanti. Yang satu nanya A, Akang mesti jawab. Yang satu nanya B, Akang mesti jawab. Tapi yang satu, yang ininya, yang ingin ketemu dan Akangnya itu Andi Arief namanya. Staf ahli presiden itu namanya Andi Arief. Yang sekarang ngomong-ngomongin itu tuh soal gempa di Tempo Interaktif, di detik.com, yang memberi peringatan soal yang namanya nanti di Padang akan ada gempa gini 8,9 skala Richter dan sebagainya. Nah ini orang Andi Arief ini. Kang, kenapa nggak ketemu sama orang Jepangnya aja langsung? Siapa tahu mereka lebih responsif gitu. Enggak, kalau ketemu dengan orang Jepangnya langsung, kita tidak bisa memastikan apakah mereka itu ingin bekerja sama atau hanya mencuri data. curi data. Jadi kita juga harus waspada. Jangan sampai data-data kita diklaim menjadi data mereka. Kalau Akang cerita seperti ini, Akang cerita seperti ini, itu mah aman. Biarin aja mereka itu. Oh ya sudah habis perkara. Tapi kalau misal mereka Maghrib udah kesini aja lagi lah, balik lagi. Apa yang akan tunjukkan? Itu baru satu titik. Nggak apa-apa, yang mereka ditungguin tunjukkan. sama ya sini ya. Satu titik saja bisa puluhan miliar atau belasan miliar. Bayangkan Dia kalau lagi titik bicara, lain yang tapi kedalaman nanti kesini aja ditungguin. Jadi misalnya. Matiin aja handphonenya. Iya kan. Matiin aja, matiin. Kalau nggak akan matiin. Udah Kang. Jadi satu titik saja itu sudah luar biasa. Kalau misalnya akan ada dana saja, kita bikin alat sendiri.
tidak perlu bekerja sama dengan negara lain, tidak perlu didikte oleh ilmuwan lain. Minta ke pemerintah nggak mau, Kang? Ya, Minta dana ke pemerintah buat biarin aja, biar pemerintah yang minta Akang. Akang nggak akan minta ke mereka. Nanti mereka nggak jago. Mereka ngatur. Kalau sudah ngatur, nanti jadi dipolitisir. Akang nggak mau kan dipolitisir. di Politbiro mau, Kang. Apalagi HI ada di mana-mana. Dari dulu kan kita dikejar-kejar partai terus. Akang dari dulu tidak mau masuk partai kan, karena tidak ada partai yang amanah satupun, tidak ada. Ya daripada nanti kita ikutan dosa, berat di akhiratnya, mendingan sudah saja lah. Kita mah golongan putih, dari dulu juga golongan putih. Gak pernah kita jadi golongan hitam sekalipun. Nah, ini baru satu titik. Bangsa Lemuria yang leluhur bangsa kita, itu mereka sudah memiliki teknologi yang advance atau yang di tengah, bukan teknologi yang topnya memang, tapi teknologi-teknologi yang cukup luar biasa dan maju. Berbeda seperti teknologi sekarang. Teknologi sekarang itu mundur. Jadi mundur dulu ke titik 0, baru maju lagi ke titik 2 atau ke titik 3. Sedangkan yang harus dikejar di titik 100. Sekarang kita masih di titik 2 dan di titik 3. Masih jauh lagi ke 100. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan teknologi yang sudah diberikan Allah berupa implan gitu tahi di sini, kelenjar, itu jauh lebih efektif loh dan gratis. Allah itu sudah memberi yang namanya teknologi di badan kita itu, teknologi yang luar biasa, Ya lagi ujung-ujungnya. teknologi yang jauh lebih canggih, organik lagi. Adam itu buatan, dia bisa membuat, tapi dia juga bisa mengklon. Nah, bangsa Lemuria, kalau misalnya Anda sudah baca buku Arkitirema, itu bangsa Lemuria itu punya kemampuan penguasaan energi 40%. 40%. 40% itu setara dengan kemampuan bisa membelah laut. Nabi Musa. 40% itu setara dengan dia bisa terbang kemana-mana. Superman. 40% itu setara dengan matanya bisa mengeluarkan X-ray. Ya Superman orang Lemuria, Kang. Superman mah orang Britong, bukan orang. Oh ya lupa. Namanya Kal-El. Itu karangan dari Jerry Siegel dan Joe Sasser. Tapi Jerry Siegel dan Joe Sasser itu dia dapat informasi dan bocoran juga. Dulu Jerry Siegel dan Joe Sasser, dia Superman itu nggak seperti sekarang, rambutnya ikal di sini, enggak. Dulu sebelum ada Superman yang pakai pakaian merah biru dan kolor di luar, Superman-nya itu botak. Ya betul. Gitu. Betul. Botak. Premier itu. Jadi penggambaran Superman itu gambaran Balamin. Oh gitu Balamin. Yang jadi Superman itu Balamin. Dia bikin komiknya, laku. Laku udah Balamin tuh udah. Ya orang kan, nah aku kalau lakonnya botak akhirnya. Ya itu kan selera Amerika, ada botak atau tidak botak sama saja. Akhirnya apa yang terjadi? Yang botak itu jadi Lex Luthor. Oh gitu. Ada Lex Luthor di sini. Nah, kan botak. Nah akhirnya botaknya itu jadi Lex Luthor. Dan yang kasepnya, yang gagah, kasep, ganteng, dan rambut seperti Akang gini, itu jadi Kal-El. Jadi Superman.
Cuma ininya kemarin dicukur jadi hilang esnya. Atel nih. Nah itu. Tapi dia dapat bocoran tuh ternyata dari Balamin itu. Tadinya Balamin mau memunculkan dirinya Oh, munculkan. jadi tokoh Superman kayak botak, maniak gitu tak. Dia punya kekuatan super tapi dia punya kelakuan yang nggak benar. Tapi dirubah jadi tokoh, nggak laku komiknya tuh nggak laku. Akhirnya dirubah lah, yang Rempo Galakon mah kudu kaset gitu kan, ganteng, gagah, kekar dan sebagainya. Nah, akhirnya jadilah itu Superman dengan simbol S di sini. Simbol S, merah, biru, ada jubah. Kolor di luar. Di luar. Kolor di luar. Kenapa superhero itu kolornya di luar ya? Karena susah bergerak, kemudian kalau di dalam mah kesen aja. Nah, begitu ceritanya tentang Jerry Siegel dan Joe Shuster mengarang Superman. Habis ditanya sih, Bundan ya? ditanya maka nggak cerita. Nah kemudian kita balik lagi ke ini, ke Arkitirema. Kemudian bangsa Lemuria ini titik namanya titik Arkitirema, di mana di sana ada Arkitirema itu hibernate di sini. Dia hibernasi di sana. Bukan seperti beruang ya, hibernate itu dengan alat. Dia pakai semacam kapsul untuk hibernate.